rasanya tidak bisa berkata-kata mendengarkan kesaksian Joy ya. Sedang mendengarkan acara orkestra. Mari kita akan simak bersama-sama sebuah narasumber yang sangat akan menolong kita. Beliau mengalami sakit kanker yang sangat-sangat tidak kita mengerti ya. Tubuh kita ini seringkali mengalami yang namanya sakit kanker. Nah, hari ini sakit kanker yang dialami adalah kanker gusi ya, bagian gigi yang dimana kita sering bisa mengunyah makanan kita ya. Hari ini kita akan mendengarkan narasumber kita yang bernama Joy. Ya, saya akan menyapa kembali. Selamat pagi, Joy. Selamat pagi, Pak. Ya, baik. Ibu Teti sudah siap, Bu Teti? Oke, selamat pagi. Terima kasih, Pak Yakub. Selamat pagi semuanya. Sahabatku semua yang bergabung di ruang Zoom ataupun para pendengar radio Good News, Good People semuanya. Selamat pagi, salam sehat. Gak kerasa kita bertemu lagi, udah seminggu lagi gak kerasa ini ya Pak Yakub ya. Dan tanpa terasa juga kita sudah sampai di penghujung akhir tahun 2021. Wow, luar biasa. Ya, kita tentu selama ini sudah sudah merasakan kasih karunia Tuhan sepanjang tahun ini ya. Oh ya, saya juga mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua yang baru saja kita peringati 2 hari yang lalu ya. Walaupun Natal kita berbeda, masih berbeda tahun ini karena pandemi, tetapi syukur puji Tuhan kita bisa melaluinya dengan baik. Kita dapat merasakan sukacita Natal terlebih di hati kita masing-masing ya. Kita sangat terbantu dengan teknologi seperti pagi ini ya. Pagi ini kita mau berkenalan nih sama gadis cantik yang pinter. Namanya sungguh luar biasa juga. Nama adalah doa dari orang tua ya. Seperti namanya, Joy selalu tetap semangat, selalu tetap gembira. Joy Agustina Sitorus. Hai Joy. Selamat pagi. Pagi Bu. Sungguh luar biasa, sungguh bahagia saya bisa berkenalan dengan seorang Joy. Ya, bisa kenalan sama Ibu. Sama-sama. Oh ya Joy, Joy umurnya berapa nih sekarang? 17 tahun Bu. 17 tahun. Ya, sweet 17. Sedang kalau gadis-gadis sih biasanya umur 17 gimana gitu rasanya ya. Sekarang kita pengen tahu nih, seorang Joy ini seperti apa sih? Bagaimanakah perjalanan kehidupan seorang Joy? Ya. Oke, kita mulai saja bincang-bincangnya ya Joy ya. Baik. Iya, Ibu boleh tahu Joy. Joy tinggal di mana ya Joy? Di Medan Bu. Di Medan ya? Iya Bu. Ya, bersyukur ya. Sekarang kita terbantu sama teknologi seperti ini. Joy di Medan, Pak Yakub di Jakarta, saya di Kuningan, Jawa Barat. Yang lain juga tersebar di mana-mana tempat. Terlebih pendengar radio Good News, Good People semua ini bisa dari mana saja, dari mancanegara gitu ya Joy ya. Oke. Joy. Mendengar tentang Joy, saya sungguh speechless, sangat luar biasa kasih karunia penyertaan Tuhan.
dalam kehidupan Joy. Iya. Kalau boleh diceritakan sedikit bagaimana awalnya Joy bisa mengalami semua ini. Iya, dari umur 12 tahun Joy mengalami sakit gigi. Oh, Dan dan itu emang awalnya Joy agak remeh gitu. Kalau sakit gigi ntar juga hilang gitu. Akhirnya Joy pegang, Joy goyang-goyang, ternyata infeksi. Akhirnya Joy beranggapan obat dari warung mungkin bisa sembuh, nggak usah ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu. Ternyata setelah ada 2 bulan pipi Joy makin bengkak dan gusinya juga ada tumbuh benjolan dikit gitu. Akhirnya Joy dibawa mama ke puskesmas. Pihak puskesmas bilang nggak apa-apa, ini sakit gigi biasa, infeksi katanya. Dikasih obat minum untuk 1 minggu. Saya minum rutin 3 kali sehari saya minum. Ternyata nggak berkurang, benjolannya juga nggak berkurang. Akhirnya Joy dirujuk ke rumah sakit. Nah di rumah sakit Joy diperiksa, katanya udah sakit gigi biasa, kita tambahin dosisnya katanya. Joy pulang, Joy obatnya juga rutin. Tapi udah 1 minggu nggak berkurang juga, malah nambah besar gitu, udah sebesar kelereng. Akhirnya Joy dirujuk ke rumah sakit di Medan, dan di sana Joy diperiksa lebih lanjut, akhirnya Joy diagnosa kanker gusi, tapi kita belum bisa memastikan itu ganas atau jinak ataupun sudah stadium berapa gitu. Dan Joy dirujuk ke rumah sakit paling besar, dan di sana Joy dilakukan pemeriksaan ulang. Joy juga dibiopsi. Pertama dibiopsi hasilnya kanker jinak, tapi dokternya nggak percaya, ini nggak mungkin kanker jinak karena perkembangannya sangat pesat katanya gitu. Dan akhirnya Joy dokter memutuskan untuk dibiopsi ulang, masuk ruang operasi lagi, dan ternyata hasilnya benar ganas. Dan di situ Joy pendarahan hebat, sampai darahnya kadang 5, 6 gitu. Tiap hari harus nambah darah. Tapi puji Tuhan, Joy selalu terbantu, ada yang mau donorin darah. Akhirnya Joy bisa, tapi Joy minta dokter untuk melakukan tracheostomi, memasang tracheostomi alat pernapasan. Dan di situ Joy dioperasi, Joy dipasang alat tracheostomi. Tapi 1 hari setelah dipasang, alatnya nggak berfungsi dengan baik. Joy nggak bisa menyesuaikan diri. Akhirnya Joy stuck, nggak bisa napas. Dokter berusaha membantu dan langsung mencabut alatnya. Akhirnya Joy bisa napas lagi. Setelah itu 2 hari kemudian Joy dokternya datang buat visit. Dokternya bilang Joy harus dipasang alat tracheostomi lagi, kalau nggak dipasang ntar saluran napasnya nggak bisa dibantu katanya gitu. Joy cuman mau yang terbaik, Joy serahin sama Tuhan, mana jalan terbaik Joy ikutin. Joy terima aja, dilakukan tracheostomi lagi. Setelah Joy masuk operasi, dipasang tracheostomi, hasilnya sama aja, nggak berfungsi dengan baik, nggak bisa menyesuaikan diri. Akhirnya dicabut lagi tracheostominya.
dicabut lehernya. Habis itu Joy pendarahan hebat lagi. Dari mulai dicabut tracheostominya, tiap hari Joy pendarahan. Jadi tiap hari masuk tambahan darah gitu. Tapi udah 2 bulan di rumah sakit itu, Joy minta dirujuk. Ya, rumah sakit tidak memberikan karena mereka bilang masih bisa membantu. Dan dari sana pergi ke rumah sakit di Jakarta. Dan puji Tuhan di sana Joy dilakukan pemeriksaan ulang, semua diperiksa ulang oleh pihak rumah sakit. Akhirnya Joy ditentukan penyakitnya sarkoma mandibula gitu. Jadi dokter memutuskan untuk menjalani kemoterapi 6 kali. Dan di waktu itu memang saya pikirannya down. Ya kaget ya Joy. Kaget, hancur gitu. Kalau saya di kemo, rambut saya pasti rontok. Karena kan kita udah tahu ya kemo seperti apa. Nah, tapi dokternya bilang kalau rambut kamu rontok masih bisa numbuh katanya. Tapi bagi perempuan pastinya rambut kan mahkota. Jadi apalagi wajah Joy juga udah ketutupan gitu. Cuma bisa berserah sama Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi sama Joy biarlah kehendak-Mu. Apapun yang jalannya Joy ikutin. Yang penting Joy bisa sembuh. Itu aja di pikiran Joy gitu. Joy lihat anak-anak di rumah sakit itu ada yang botak, ada yang nggak bisa jalan. Joy kayak bilang makasih gitu sama Tuhan karena Joy masih bisa disadarkan, karena melihat teman-teman seperjuangan gitu mereka aja bisa semangat gitu, apalagi Joy masih muda, tujuan hidup Joy masih jauh, langkah Joy juga masih jauh. Kenapa Joy lemah? Ada Tuhan yang di samping Joy, ada keluarga, pikir Joy gitu. Akhirnya Joy mau, Joy setuju gitu. Baik dok, Joy setuju dilakukan kemoterapi gitu. Jadi nggak ada 1 bulan langsung dilakukan kemoterapi. Baru sekali kemo, rambut Joy udah botak semua, udah gugur. Joy melihat rambutnya rontok gitu, jujur Joy nangis gitu. Tuhan ini ya Joy? Iya, Joy nangis. Tuhan, ini jalannya Joy, Joy emang harus melihat keadaan Joy rambutnya rontok, padahal dulu rambut Joy bagus. Ternyata ini jalan harus Joy jalanin gitu. Joy nangis, tapi dokter bilang nggak apa-apa nak, rambut kamu sekarang botak, tapi nanti bisa numbuh lebih bagus. Yang penting kamu sehat dulu, katanya gitu. Dia bilang iya dok, terima kasih dok, dia bilang gitu. Terus habis Joy kemo ke 6, emang kayaknya sejak kemo hebat gitu. Joy mual, muntah, semua lemas, nggak bisa makan. Apalagi Joy kan selama 2 tahun itu makan lewat selang, nggak bisa sama sekali dari mulut gitu. Jadi Joy makannya selalu pakai NGT, nggak minum air putih aja nggak bisa dari mulut gitu. Tapi Joy bersyukur karena Tuhan masih menolong Joy, masih memberikan Joy kekuatan sampai Joy bisa melewati kemo 6 kali tanpa ada telat sedikit pun. Dan sampai selesai kemo Joy di ronsen paru gitu karena batuk. Jadi ronsen paru, dokter parunya bilang kalau paru-paru Joy kebanyakan cairan, jadi harus dioperasi untuk mengeluarkan cairan gitu. Tapi entah kenapa dari pikiran Joy mau di USG dulu gitu, seberapa banyak cairannya gitu. Dokter
nyetujuin gitu, iya nggak apa-apa kalau pasiennya minta di USG dulu nggak apa-apa. Ternyata mujizat Tuhan benar-benar terjadi saat itu sama Joy. Dia nggak jadi dioperasi, dia nggak jadi, kata dokternya paru-parunya pusing, nggak ada cairan lagi katanya. Hasil USG-nya bagus, jadi nggak usah dioperasi lagi. Ini benar-benar mujizat kata dokternya. Dia berterima kasih banget sama Tuhan karena saat itu Joy kalau Joy dioperasi otomatis Joy nggak bisa ngelanjutin pengobatan Joy selanjutnya. Tapi kuasa Tuhan terjadi, Joy nggak jadi operasi. Joy di USG hasilnya bersih, puji Tuhan Joy nggak dioperasi parunya. Akhirnya Joy konsultasi lagi ke dokter kemo. Dokter kemo bilang lanjut ke dokter beda aja biar bisa tumornya bisa diangkat atau tidak katanya. Dia langsung ke dokter beda Joy. Dokternya bilang oke, kita angkat, tapi setengah dari rahangnya kita potong, wajahnya juga kita cangkok karena udah kena ke bagian wajah dan juga rahang, hanya gitu. Jadi pikirannya kalau wajah Joy dicangkok, rahang Joy setengah, gimana hidup Joy ke depan? Apa Joy masih bisa normal Tuhan? Pikirannya gitu. Tapi Joy percaya gitu, karena Joy percaya Tuhan pasti menolong Joy. Joy udah sejauh ini, gak mungkin Tuhan mau lepas tangan sama hambanya. Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan tahu yang terbaik buat hidup Joy. Itu yang Joy pikirkan. Akhirnya setuju. Joy bilang, dok, apa aja yang terbaik buat Joy, Joy terima. Dia bilang gitu, dokternya bilang, kamu anaknya kuat banget. Dia bilang kayak gitu, kamu cuma jatuhin air mata dan bisa bersorak kayak gitu, kayak katanya gitu. Joy percaya kalau mujizat itu ada. Seperti apa wajah Joy, Tuhan sudah gambar itu dari awal. Joy terima semuanya dok. Joy bilang, kamu memang luar biasa nak, kata dokternya gitu. Dan di sana Joy pulang dari ruangan dokter, memang Joy nangis gitu, karena Joy tahu wajah Joy nanti pastinya rusak, rahang Joy sudah dibuang setengah gitu. Tapi seperti apa nanti wajah saya Tuhan? Joy bilang gitu, apa wajah saya akan beda? Dulu wajah saya mulus, sampai di situ wajah saya. Dia bilang itu. Akhirnya jadwal operasinya udah dekat. Dia masuk ke ruang operasi. Dia dioperasi selama 18 jam. Dan di situ dari kulit wajah Joy dicangkok dari kulit paha. Dan di ruang HCU dia langsung ke ruang HCU. Di situ saya sadar, dia ngeliat, dia minta kaca gitu. Udah dia lihat wajah Joy udah diperban semua. Terus paha Joy juga udah diperban panjang gitu. Terus Joy tanya sama Mama, Ma, gimana keadaan Joy nanti? Gimana wajah Joy? Joy bilang, Nak, seperti apa wajah kamu? Itu sudah pemberian Tuhan, kamu syukurin. Katanya gitu. Ya Mak, Joy bersyukur masih bisa hidup. Dia bilang gitu. Ya Nak, Tuhan tahu yang terbaik sama kamu. Tuhan gak lepas tangan, kata Mama gitu. Dia meluk Mama gitu. Dokternya datang pagi. Dokternya bilang kalau operasi pengangkatan tumornya berhasil lancar gitu. Tapi 3 hari kemudian dokternya bilang kalau cangkokan yang di wajah Joy itu gagal. Dan
otomatis cangkokannya harus diulang, dan cangkokannya diambil dari punggung Joy. 1 minggu harus diangkat karena nanti kalau nggak diperbaikin akan membusuk, kata dokternya gitu. Dok, luka yang di paha Joy kan belum sembuh, harus nambah lagi dok lukanya, Joy bilang gitu. Dokternya jawab, iya nak, maaf ya, operasi pencangkokannya gagal, nggak nyatu, kayak gitu. Emang ini jalannya Joy, harus ngerasain gimana sakitnya gagal gitu. Kenapa harus gagal dok? Dia bilang gitu. Yang di paha lukanya sakit dok, apalagi nanti di punggung, gimana Joy ngerasainnya gitu. Yang kuat ya nak, kamu kan anak kuat, kamu bisa ngejalanin ini, kata dokternya gitu. Tapi Joy kembali lagi berserah gitu. Tuhan, apapun yang terjadi Joy terima, itu aja yang Joy bilang selalu. Joy bilang apa yang terjadi sama hidup Joy itu udah kehendak Tuhan. Joy nggak mau melanggar kehendak Tuhan. Kalau emang operasinya gagal dan Joy harus operasi, Joy jalanin Tuhan. Yang penting Tuhan menemani Joy, Joy pikir gitu. 1 minggu kemudian Joy operasi lagi, dicangkok lagi wajahnya dari punggung, dan dokter bilang operasinya berjalan lancar, namun kebuka di bagian lehernya, kebuka cangkokannya. Jadi operasinya memang berjalan lancar dan berhasil, tapi yang di bagian leher tetap harus dioperasi lagi, diperbaikin lagi katanya. Tapi nggak dicangkok lagi kan dok? Dia bilang gitu. Enggak, kita perbaikin lagi ya. Nggak ditambahin dari kulit mana lagi kok, katanya gitu. Joy dibilang kayak gitu, tapi Joy masih berterima kasih gitu, karena cangkokan dari punggung itu berhasil meskipun terbuka gitu. Setidaknya Joy tidak ditambahin bekas luka di badan gitu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sudah merupakan penyertaan dari Tuhan, Joy bilang gitu. Joy dioperasi lagi, selesai dioperasi, dokternya bilang sudah berjalan dengan lancar. Joy bersyukur. Amin. Joy tinggal pemulihan gitu. Selesai Joy pemulihan, Joy dibuka perbannya. Joy akhirnya bisa melihat wajah Joy setelah diperban berapa minggu. Joy ngeliat ini wajah Joy sekarang, Joy pikir gitu. Wajah Joy udah berubah 80 derajat gitu. 80% udah berubah. Dulu Joy mulus, cantik, sekarang lebih cantik lagi karena kuasa Tuhan menyertai Joy. Amin. Joy gitu. Meskipun wajah Joy seperti ini, tapi ini udah gambaran dari Tuhan dari awal. Selesai Joy dioperasi, semua berjalan lancar, lukanya kering semua udah menyatu. Dokter bilang pengobatan selanjutnya radiasi 30 kali katanya gitu. Ya udah dok, apa aja jalannya Joy ikutin. Karena Joy punya Tuhan. Tuhan gak pernah ninggalin Joy, Joy bilang gitu. Ya anak, kamu memang kuat, katanya. Akhirnya Joy ngejalanin radiasi 30 kali. Tapi di waktu Joy ngejalanin 25 kali, kulitnya gosong lagi karena efek radiasi, dan jahitan yang udah ngering itu kebuka. Udah kebuka, infeksi lagi. Akhirnya dokter memutuskan untuk diperbaikin lagi, operasi lagi setelah radiasi. Joy terima semua. Dokter bilang apa, Joy terima semua. Yang penting Joy berserah sama Tuhan. Tuhan ada sama Joy. Tuhan baik. Tuhan gak pernah ninggalin Joy, pikir Joy gitu.
Dia masuk operasi lagi, diperbaikin lagi. Akhirnya dokter bilang, kamu tinggal pemulihan nak, katanya. Setelah hasil operasinya keluar dari lab anatomi, dokter mengatakan bersih dari kanker. Puji Tuhan, di situ Joy benar-benar ngerasain mujizat dari Tuhan lagi. Joy nggak nyangka gitu, benjolan yang udah sebesar, udah ada perkiraan 2 kilo di mulut, bisa kempes, bisa hilang, bisa diangkat dengan Joy posisinya selamat gitu. Joy masih bisa beraktivitas, Joy masih bisa ngomong, makan. Puji Tuhan, mujizat Tuhan itu emang nyata. Joy pikir gitu, terima kasih dok. Dia bilang, iya ini berkat usaha kamu nak, katanya gitu. Joy benar-benar bersyukur. Joy berdoa sama Tuhan, terima kasih Tuhan, karena ini semua berkat Tuhan, berkat karunia Tuhan. Ini tanpa Tuhan Joy nggak bisa ngelewatin itu semua gitu, karena kekuatan Joy itu datang dari Tuhan. Meskipun dulunya Joy beranggapan kalau Joy itu setiap pendarahan nggak akan selamat karena ke Jakarta aja darah Joy tinggal 3,7 gitu, udah lemas berapa bulan di HCU, tapi kuasa Tuhan benar-benar nyata gitu. Joy ngerasain sendiri wajah Joy seperti ini, tapi Joy masih bersyukur, benar-benar bersyukur gitu. Bisa memuliakan Tuhan seperti ini juga Joy udah ngerasa bersyukur sekali bisa ada di posisi ini. Memang Joy nggak seberuntung orang-orang wajahnya bisa semulus itu gitu, tapi Joy bersyukur gitu. Joy bisa kuat, Joy dikuatkan sama Tuhan. Joy terima wajah Joy seperti ini juga Joy terima. Joy bersyukur, benar-benar bersyukur gitu. Gitu sih Bu. Iya, sungguh sangat menyentuh ya, terutama untuk saya. Dan sungguh luar biasa seorang Joy ini sangat kuat, di mana biasanya anak-anak seusia Joy mungkin lagi senang bermain ya Joy ya, senangnya happy-happy, tetapi Joy dari usia 12-13 tahun harus berjuang. Ini mencerminkan betapa seorang Joy itu seorang yang tegar, seorang yang tabah. Di balik semua itu tentu seorang Joy adalah seorang yang sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya Joy, tercermin dari kalimat-kalimat yang tadi bahwa Joy itu selalu semangat, selalu yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan Joy gitu ya Joy ya. Joy, boleh tahukah jadi jumlah operasi yang sudah Joy jalani selama ini berapa kali Joy? Kalau di Jakarta Joy udah 6 kali, di Medan udah 10 kali. Semuanya sudah 10 kali. Iya Bu. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyertai Joy, Joy bisa ngelewatin semua Bu. Iya, sungguh luar biasa ya kasih setia Tuhan ya Joy ya. Luar Joy, biasa. kalau boleh Ibu bilang, tanda di muka Joy itu justru itu adalah sebuah tanda kekuatan, kekuasaan dari Tuhan ya. Jadi jika Joy bertemu dengan orang-orang, tentu Joy bisa memuliakan nama Tuhan dari wajah Joy. Itu sudah terlihat betapa besar kuasa Tuhan. Jadi Ibu harap Joy tidak menganggap itu sebuah kekurangan, tetapi itu adalah sebuah kelebihan yang dipunyai seorang Joy yang orang lain tidak miliki. Orang lain tidak bisa merasakan kasih karunia sebesar yang Joy rasakan. Amin. Begitu ya Joy ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Iya, betul. Bersyukur sekali. Berkat ini Joy bisa memuliakan Tuhan seperti saat ini.
di depan orang banyak, Joy bisa memuliakan Tuhan, memberitakan kalau mujizat Tuhan itu nyata. Joy udah senang sekali gitu. Ya, wah, rasanya kita yang udah usianya lebih banyak angkanya dari Joy. Terus terang, malu dengar semangat Joy ini ya. Kadang kita sakit sedikit aja kita ngeluh gitu ya, betapa seorang Joy ini bisa melewati semuanya. Baik, pendengar Radio Good News semua, good people semuanya, jika ada yang mau bertanya, memberikan support kepada Joy, silahkan kirim pesan Anda di 0818769161 atau di 1818941137. Ya Joy, rasanya benar-benar saya pribadi mendengar kesaksian Joy, luar biasa penyertaan Tuhan ya. Dan di situ juga nyata bahwa semua apa yang Joy alami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Joy. Seorang Joy yang di usia seperti Bu Teti tadi bilang sangat-sangat masih muda sekali, diizinkan Tuhan untuk mengalami seperti ini. Rasanya kita yang sudah umurnya banyak mungkin gak seperti Joy gitu ya. Joy selalu bersyukur, sesuai dengan namanya Joy, selalu joy ya, selalu bersukacita walaupun dalam keadaan seperti apapun juga. Joy, saya ingin bertanya Joy, ketika Joy awal-awal didiagnosa oleh dokter pada waktu itu, bagaimana perasaan Joy pada waktu itu ketika dokter mendiagnosa bahwa Joy terkena kanker gitu. Bisa tolong diceritain Joy bagaimana perasaan Joy pada waktu itu? Ya baik, kalau waktu Joy diagnosa dokter kalau Joy terkena kanker, Joy benar-benar merasa hancur gitu. Joy awalnya jujur aja Joy ngerasa masa depan Joy mungkin udah akan buruk gitu, nggak seperti yang Joy bayangkan dulu gitu, nggak seindah pemikiran Joy gitu. Karena kalau kanker yang kita tahu kan udah sangat ganas gitu, tapi jadi Joy ngerasa kalau masa depan Joy mungkin cukup sampai di sini gitu. Kalau ngeluh gitu, jujur Joy ngeluh waktu awal Joy dikasih tahu kalau diagnosa dokter kanker gitu. Tapi kembali lagi Joy sadar gitu, kalau Joy itu ngeluh, Joy nggak dapat apa-apa gitu. Joy nyalain diri Joy sendiri juga, Joy nggak dapat apa-apa. Joy makin ngerasa lemah, Joy lemah gitu. Tapi buat apa Joy ngeluh, pikir Joy gitu kan. Kalau Joy ngeluh, yang ada malah Joy sendiri yang lemah gitu. Iman Joy berkurang gitu. Pemikiran Joy makin kemana-mana. Tapi kalau Joy mencoba buat bersyukur sama Tuhan, mengerti jalannya Tuhan di hidup Joy, Tuhan ngelakuin ini buat apa gitu. Kalau Joy pikirkan ke hal itu, Joy pastinya bisa nambah iman, Joy bisa makin kuat, Joy nggak berpikiran aneh-aneh soal kalau masa depan Joy akan buruk gitu. Luar biasa Joy, luar biasa Joy, kamu seorang anak yang luar biasa kalau boleh saya bilang. Saya belum pernah mendengar
kesaksian yang seperti Joy saksikan pada hari ini gitu. Joy bisa berpikir kalau Joy bersedih terus, kalau Joy murung, itu akan merugikan Joy sendiri. Itu Joy rasakan bisa peralihan gitu, perubahan pemikiran Joy dari yang awalnya Joy rasanya terkena kanker, mungkin bagaimana gitu ya, kemudian bisa langsung switch gitu, Joy berpikir positif. Itu berapa lama Joy kira-kira? Sekitar 2 mingguan gitu. Luar biasa Joy, kamu anak yang sungguh-sungguh disayang Tuhan ya. 2 mingguan. Kita banyak orang-orang mendengar bahwa orang yang baru terdiagnosa kanker, biasanya ini yang dewasa ya, selalu berpikir pakai pikirannya dulu gitu. Mau berobat aja mundur maju ya. Ini bener nggak sih kanker? Mungkin salah, pindah lagi ke dokter lain. Mungkin salah. Jadi diharapkan diagnosanya itu bukan kanker. Tapi Joy sungguh luar biasa Joy. Dalam waktu 2 minggu Joy sudah bisa menyerahkan seluruh hidup Joy pada Tuhan, dan pada akhirnya nyata sekali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Joy dari awal Joy terdiagnosa sampai Joy bisa mengakhiri terapi Joy dengan baik ya. Joy, boleh saya tanya lagi, pada waktu itu ketika dokter mendiagnosa Joy terkena kanker, Mama itu bagaimana pada waktu itu? Apa Joy didampingi Mama atau didampingi kakak? Joy waktu itu didampingin Mama dan kakak gitu, karena kan Mama udah tua, udah berbahasa Indonesia juga Mama susah gitu, kurang ngerti, jadi Joy didampingin juga sama kakak. Di situ waktu pertama, karena Joy jujur aja pertama diagnosa waktu Joy ulang tahun ke-13 gitu. Waktu ulang tahun Joy yang ke-13 dokternya datang gitu. Kalau Joy diagnosa kanker, tapi dokternya belum ngasih tahu gitu kanker apa, ganas atau jinak, stadium berapa juga dokter belum bisa mastiin, karena kalau mengetahui ini tuh harus ke rumah sakit yang lebih besar katanya gitu. Benar down, Mama juga mendengar langsung kayak kaget gitu. Ini anak saya nggak mungkin kena kanker gitu. Dokternya tanya apa ada keturunan yang terkena kanker gitu. Tapi Mama bilang nggak ada, dari nenek moyang juga nggak ada yang penyakit kanker, gula nggak ada yang keturunan gitu. Terus Mama bilang anak saya nggak pernah sakit sebelumnya, demam aja jarang gitu. Masa sekali sakit gini langsung kanker, Mama bilang gitu. Mama nangis, dia cuma bisa meluk Mama gitu. Dia aja bilang ke dokternya gitu, Dok, kenapa harus di siang ini? Dia ngarapin di hari ini Jay bisa bahagia gitu, karena hari ini ulang tahun Jay pikir dia harus bisa ketawa, ceria gitu, ngerayain ulang tahun Jay ke-13 gitu. Tapi kenapa seharusnya Jay bahagia, dokter bilang gitu. Nggak tahu kenapa dia ngeluarin kata-kata itu. Dia tahu itu menyakitkan buat dokter gitu kan. Tanpa dia sadarin, itu memang udah nyakitin hati dokter gitu. Tapi itu mungkin dari emosi Joy gitu, kaget gitu. Dokternya bilang, saya nggak tahu kamu ulang tahun sekarang, katanya gitu. Tapi kamu, saya lihat anaknya kuat gitu.
kamu bisa ngelewatin ini, kamu bisa ngelanjutin masa depan kamu ke yang lebih cerah, katanya gitu. Yang penting kamu semangat dulu, katanya gitu. Dokternya udah keluar gitu, dia nangis, dipeluk mama, dipeluk kakak gitu. Tapi dokternya datang lagi, ngasih sebuah pena gitu. Katanya dia, saya berharap kalau suatu saat nanti saya bisa dengar, kalau tidak bisa mendengar, setidaknya saya bisa membaca kisah hidup kamu gitu. Meskipun saya nggak menjadi dokter kamu, tapi setidaknya saya bisa membaca cerita hidup kamu ke depan menggunakan pena ini, katanya gitu. Dia diam, dia nggak jawab dokternya gitu, karena dia udah dalam hatinya udah hancur, udah kayak harapan buat masa depan Joy nggak ada gitu. Mimpi Joy seakan-akan hancur gitu aja gitu. Joy diam, tapi Joy minta penanya ini gitu. Dan beberapa hari kemudian mama selalu meluk gitu. Dia dikuatkan, keluarga juga menguatkan gitu. Dia berpikir gitu, karena dia udah makin lemas, mata dia juga bengkak. Dia berpikir gitu, yang dibilang dokter itu benar gitu. Kalau dipikir-pikir, dia kalau semangat, setiap usaha pasti membuahkan hasil gitu. Kalau emang dia semangat, dia pasti bisa berhasil melewati ini. Dan semoga nanti seperti yang dokter bilang, dia bisa menulis kisah hidup Joy gitu. Dan di situ mulai pemikiran Joy berubah gitu. Dia mulai berpikir ke yang lebih positif gitu. Dia merubah pandangan hidup Joy soal masa depan Joy yang akan buruk pastinya. Kalau Joy usaha pasti akan lebih baik lagi gitu. Oke Joy, saya akan bacakan ya support dari semua para pendengar yang hadir mendengarkan kesaksian dari Joy ya. Ini ada dari Ibu Esther. Ada dari pertama ada dari Ibu Nelly. Joy, kamu anak yang tangguh. Tuhan Yesus sertai kamu selalu. Dia tidak pernah tinggalkan anak-anaknya yang selalu berharap padanya. Amin. Nah, yang kedua ada dari Ibu Rosita, yaitu selamat pagi semuanya, selamat Natal. Salut buat Joy yang tangguh dalam pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terus ada lagi dari Ibu Esther yang juga mensupport Joy ya. Bu Esther bilang, Joy, kamu sangat luar biasa. Imannya kuat sekali. Tetap tegar dan semangat ya Joy. Selamat Natal Joy. Damai sejahtera dan sukacita selalu ada pada Joy. Itu dari Ibu Esther. Kemudian ada dari Ibu Vivi Kumala. Shalom Joy. Terima kasih buat kesaksian penyertaan Tuhan atas pengalaman hidup Joy. Apa saja yang diperbuat Joy berhasil. Itu doa dari Ibu Vivi Kumala. Joy, kamu sangat luar biasa ya. Kemudian ada lagi support dari Ibu Ruth. Joy, kamu hebat. Kamu pasti dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan selalu menyertai dan memberkatimu, nak. Salut. Ada dari Dr. Megawati buat Joy juga. Joy, hebat. Kamu pasti dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan selalu menyertai dan memberkatimu, Joy. Salut.
Selamat Natal Joy dan tetap semangat. Nah, itu ada lagi satu Joy dari Ibu Menteria. Selamat pagi, selamat Natal buat kita semua. Betul Joy, kamu anak yang tangguh nak. Saya Nyonya Sitorus. Saya terharu dengar kesaksianmu. Tuhan luar biasa menolongmu. Semangat selalu. Hidupmu sedang dipakai Tuhan untuk tujuan mulia bagi kemuliaannya. Nah, itu dari Ibu Menteria, Joy. Jadi begitu banyak Joy support dari para pendengar semua yang ada di sini. Jadi Joy tetap semangat ya untuk kedepannya, dan saya yakin Tuhan terus memberikan kekuatan pada Joy dan hati yang gembira sesuai dengan namamu nak. Joy ya, selalu bergembira. Hati yang gembira adalah obat. Jadi mungkin ini Bu Teti, nggak banyak orang yang bertanya karena udah speechless ya dengerin testimoninya Joy yang luar biasa gitu. Jadi sungguh Joy sempurna gitu di dalam menghadapi cobaan yang buat anak seumur Joy sepertinya buat orang dewasa belum tentu juga kuat gitu ya, dan bisa bersyukur seperti Joy saksikan pada pagi hari ini. Mungkin ada satu lagi Joy yang saya ingin tanyakan. Kan pada waktu itu Joy juga sedang asik sekolah ya Joy ya. Kemudian Joy harus berangkat ke Jakarta untuk menjalani terapi yang lumayan panjang ya Joy. Apakah teman-teman ada yang mensupport Joy? Ada yang menanyakan bagaimana Joy keadaan kamu? Atau mungkin teman-teman tidak tahu kalau Joy itu sakit? Bisa tolong disaksikan Joy? Ya, kalau waktu Joy awal sakit, teman-teman kan taunya Joy sakit gigi biasa gitu. Jadi Joy waktu itu izin 1 minggu gitu di rumah istirahat. Teman-teman datang jengukin gitu, bawa buat tangan gitu, buat sekalian mendoakan Joy gitu. Dia berterima kasih gitu. Ternyata teman-teman Joy juga peduli gitu. Dan mereka kan didampingin guru. Dan di situ guru tanya sama mama gitu, pengobatan Joy selanjutnya gimana? Mama ngasih tahu kalau kita dirujuk ke Medan gitu. Dan akhirnya emang betul gitu, kita pengobatan yang dilakukan di rumah sakit daerah nggak berhasil. Joy langsung dirujuk ke Medan, jadi Joy nggak sempat ke sekolah lagi gitu. Tapi waktu itu teman-teman taunya Joy cuma berobat di Medan aja gitu, nggak nyampe ke Jakarta gitu. Tapi teman-teman akhirnya tahu dari mungkin media sosial gitu. Dulu ada Joy punya FB gitu, jadi Joy di tag sama teman di Jakarta di rumah sakit gitu, minta foto bareng gitu. Jadi di tag gitu, ditandain, teman-teman di sekolah lihat. Nah di situ sumpah ramai gitu. Emang Joy beneran ke Jakarta berobatnya sakit apa gitu. Tapi nggak lama kemudian akunnya Joy hapus gitu, karena Joy ngerasa mereka nggak usah kasihanin Joy gitu. Bukannya Joy nggak mau dikasihanin gimana, tapi
lebih baik mereka fokus dulu sama sekolahnya gitu. Joy cukup didoain, udah bersyukur gitu. Joy juga nggak sanggup gitu buat menjawab pertanyaan mereka. Kalau namanya teman perjuangan kan, kalau teman kelas gitu, kalau ditanya-tanya gitu kan kita ngerasa sedih gitu, pengen ngumpul. Mereka juga cerita, kita ngumpul loh kayak biasa, cerita-cerita bareng, kamu gimana, kapan pulang gitu, kita kan makin sedih gitu. Jadi waktu udah pulang kampung, mereka kaget kalau J udah pulang gitu. Teman sekelas J dulu kan karena J ngulang, orang itu kelas 3, J masih kelas 2 SMP. Mereka datang ke kelas J dulu gitu. J merasa terharu, udah selama ini masih diingat gitu, masih dirindukan. Ternyata masih banyak orang yang sayang sama Joy, peduli sama Joy. Joy juga dengar dari guru kalau mereka kalau di kelas doa pagi selalu bawa Joy dalam doanya supaya cepat sehat bisa pulang gitu. Dia bersyukur ternyata selain Tuhan manusia juga banyak gitu yang peduli sama Joy, yang support Joy meskipun Joy nggak tahu gitu, tapi mereka menyebut Joy dalam doanya gitu. Benar-benar kuasa Tuhan itu luar biasa gitu. Ya, baik Joy. Barusan ada chat dari Ibu Menteria, minta nomor HP Joy. Apakah Joy berkenan memberikan nomor HP Joy? Boleh Bu. Boleh ya, nanti Joy tolong tulis aja di kolom chat ya. Baik Bu. Iya, terima kasih Joy. Ibu Tepi, apakah masih ada waktu untuk bertanya buat Joy? Untuk bertanya pada Joy? Nah, sebelum itu saya bacakan dulu ini yang dari radio, ya. Oh, oke. Bukan pertanyaan ini sih sebenarnya, cuma mungkin dari apa yang sudah dialami oleh Joy selama ini, ada nggak saran-saran dari Joy untuk khususnya anak-anak seusia Joy gitu ya, untuk merawat kesehatan gusi ini seperti apa gitu Joy? Kalau untuk itu Joy saranin kalau waktu kan kita biasa habis makan permen atau apa gitu langsung tumut-tumut, kalau bisa gosok gigi gitu. Kalau lagi sakit gigi gitu, kalau bisa jangan disentuh gitu. Apalagi kalau sampai digoyang gitu, saranin jangan. Ya. Barangkali Karena jadi bisa infeksi ya Joy? Infeksi gitu. Iya. Itu aja sih dalam pengalaman Joy. Ya, jadi kita mau kita umur berapapun sebenarnya kita harus tetap menjaga kesehatan gigi dan gusi tersebut ya Joy ya. Iya, ini ada juga chat dari Pak Yusak. Sungguh suatu kesaksian yang memberkati. Terima kasih Joy, teruslah menjadi berkat. We love you. Amin. Itu saja yang baru dari radio. Silakan Bu Diana kalau mau dilanjut. Joy, mungkin ini juga pertanyaan dari saya ya Joy. Apakah setelah terapi selesai, dokter memberikan cara-cara khusus untuk Joy di dalam perawatan gusi Joy atau wajah Joy sampai pada bagian leher yang pernah dipasang Tommy? Apa Joy itu yang buat kenapa saya sampai nggak bisa? Tracheostomy.
Iya, apakah ada perawatan khusus setelah terapi selesai? Untuk Puji Tuhan kalau perawatan khusus gitu nggak ada, Bu. Joy juga kalau ke wajah Joy sama lehernya, Joy nggak mau pakai bedak juga, Joy nggak mau pakai gitu. Pokoknya alat-alat kecantikan gitu, Joy nggak pernah pakai gitu. Meskipun kayak di sini, Joy kan nggak terlalu ada bekas luka di sebelah kanan, tapi Joy tetap nggak mau pakai gitu. Takutnya nanti bedaknya nggak sesuai atau gimana, tapi Joy mau seadanya aja. Kalau dari dokternya juga nggak ada perawatan khusus gimana gitu. Yang penting jaga kesehatan, pola makan, dan juga kebersihannya aja. Tuh. Oh iya, iya bagus ya Joy ya. Jadi secara alami saja ya yang kamu jalani saat ini gitu. Terus Joy, apakah kamu ketika menjalani terapi ada penurunan berat badan atau karena hati yang gembira adalah obat, jadi tetap Joy walaupun ada sedikit kendala di dalam makan gitu atau minum, sehingga berat badan Joy tidak kurang gitu. Apakah bagaimana Joy? Itu apakah ada penurunan atau tidak? Waktu saya terapi penurunan berat badan Joy drastis gitu. Dulu waktu sehat Joy seberat 40 kilo gitu kurang lebih, tapi waktu udah ngejalanin terapi, jalanin operasi, Joy berat badannya tinggal 24 kilo gitu. Iya. Oke, puji Tuhan waktu Joy udah sembuh, udah dinyatakan bebas kanker, berat badan Joy naik lagi. Ya, Joy boleh diceritakan Joy kemoterapinya berapa kali ya sama radiasinya? Kalau kemoterapi saya 6 kali, radiasi 30 kali. Oh, jadi 6 kali sampai selesai terapi itu 6 kali ya? Iya. Oh iya. Terus waktu Joy di radiasi itu apa ada kendala di kulit Joy? Karena kan biasanya bagian muka lebih sensitif ya Joy ya. Ada kendala nggak Joy? Waktu saya di radiasi, wajah saya hitam gitu, lehernya hitam semua. Terus yang tadi saya bilang di bagian leher ini penyambungan cangkokan kebuka gitu. Makanya Joy waktu itu dioperasi lagi buat memperbaikin lagi. Terus cara mengatasi kehitaman di wajah Joy, apakah ada krem-krem khusus dari dokter atau dia hilang secara alami Joy? Kalau dari dokter salep-salep gitu nggak ada, Bu. Tapi Joy dulu tanya sama dokter, minyak kelapa bisa nggak buat wajah gitu. Dokter bilang bisa gitu. Jadi Joy cuma pakai minyak kelapa aja di wajah Joy. Lambat laun hitamnya berubah sendiri gitu. Oh iya, iya, sungguh luar biasa ya Joy ya. Rasanya saya mendengarnya sungguh-sungguh Joy ini anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ya. Jadi untuk menjadi saksi Kristus yang hidup, Joy ini dipakai Tuhan ya, luar biasa. Sebagai seorang anak yang dalam usia segitu, Joy bisa menyaksikan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sungguh luar biasa.
sampai rasanya tidak bisa berkata-kata mendengarkan kesaksian Joy ya. berbeda-beda penyakit tapi masih kuat, dia berpikir gitu, dia masih muda gitu. Kalau orang itu bisa, kenapa Joy mengeluh gitu? Orang itu bisa semangat, orang tua seperti itu juga bisa semangat, masa semudah Joy langsung patah semangat gitu. Joy kalau ngelihat orang, Joy langsung ambil sisi positif dari Joy gitu. Iya, Joy kamu luar biasa memang. Ya, jadi pada waktu itu di rumah sakit yang terkena kanker gusi tidak ada ya? Kalau yang Joy temuin, kalau adanya ada, tapi beda-beda juga gitu. Kalau Joy kan langsung dari mulut keluarnya, kalau yang lain ada yang keluarnya dari pipinya yang luka gitu. Oh ya, ya. Joy, waktu terapi, Joy seperti kayak radiasi kan harus dari sini gitu ya Joy ya. Itu mengalami gangguan pendengaran nggak Joy ketika Joy menjalani terapi radiasi? Kalau pendengaran, puji Tuhan nggak ada sih, cuman kalau untuk mencicipi makanan begitu perasa Joy hilang. Oh iya, jadi pada waktu di radiasi Joy masih bisa makan melalui mulut? Belajar makan dari mulut, bubur sari. Oh Kan iya. udah 2 tahun dari selang, jadi setelah kankernya diangkat, penyembuhan di pipinya Joy juga membaik. Dokter nyaranin buat belajar dari mulut dulu gitu. Oh. Ya puji Tuhan bisa gitu, pakai bubur sari. Tapi waktu radiasi, indera perasa Joy hilang gitu, sama sekali nggak bisa ngerasain asin, manis, nggak bisa. Iya. Mungkin Bu Teti ada yang mau ditanyain lagi? Oke, Bu Diana, terima kasih sudah membantu saya berbincang-bincang dengan Joy. Joy, ini ada satu dukungan ya, dukungan dari seorang pendengar radio, Ibu Inge. Terima kasih buat kesaksian Joy yang luar biasa. Maju terus menjadi kesaksian yang hidup buat banyak orang. Tetap semangat selalu dan selamat Natal tahun baru ya Joy. Gitu ya kata Ibu Inge. Joy, dari pengalaman-pengalaman yang tadi sudah Joy sampaikan,
sungguh sangat luar biasa ya, kita sampai sudah kehilangan kata-kata ini mau ngomong apa lagi, terutama untuk kebesaran nama Tuhan ini ya, kita sudah nggak ada bisa ngomong lagi gitu ya. Penyertaan Tuhan itu sangat sungguh luar biasa. Dan Joy, kalau Joy bersedia, Joy tergerak, mungkin Joy bisa menjadi seorang motivator ya, terutama untuk anak-anak seusia Joy gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan untuk orang yang lebih dewasa juga ya. Kita malu nih Joy dengarnya gitu ya. Kita masih banyak yang suka berkeluh kesah. Mungkin kita harus belajar dari seorang Joy yang sungguh luar biasa. Ya. Iya, benar. Mungkin kalau yang mau direct langsung ke Joy, cuma yang misalnya mau menghubungi Joy juga tolong ingat waktunya, karena Joy juga masih seorang pelajar gitu ya. Waktu berjalan terus ya, kita masih asik nih bincang-bincang sama Joy, mendengarkan sungguh luar biasa kuasa Tuhan gitu ya. Mungkin Joy bisa kasih closing statement-nya ya Joy ya, untuk pertemuan kita pagi ini tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan Joy yang menurut saya cantik lahir dan batinnya ini, yang sungguh sangat luar biasa, dan juga punya keluarga yang juga luar biasa yang selalu mendukung Joy, terutama Mama ya Joy ya. Salam buat Mama yang selalu menyertai Joy kemanapun Joy berobat. Begitu ya Joy ya. Keluarga Joy ini sebuah keluarga besar yang sangat-sangat mendukung Joy. Silakan Joy, closing statement-nya Joy. Closing statement-nya Mbak hari ini yang mengatakan kalau sesuatu yang baik di mata manusia itu belum tentu baik bagi hidup kita dan juga di mata Tuhan. Tetapi sesuatu yang baik di mata Tuhan sudah pasti baik untuk hidup kita, namun belum tentu baik untuk hidup kita, untuk mata kita. Ya, sungguh bijak ya. Kalimat-kalimat Joy ini membuat saya benar-benar terpukau. Benar-benar sepertinya Tuhan itu sudah menaruh semua perkataannya di dalam mulut Joy. Ya, bahwa segala sesuatu yang kita anggap baik itu belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi sebaiknya kita ikutin aja apa kehendak Tuhan gitu ya. Kita serahkan semua kehidupan kita ini ke dalam tangan Tuhan. Begitu ya Joy. Terima kasih Joy untuk bincang-bincangnya pagi ini. Terima kasih juga Bu Diana yang sudah membantu dalam perbincangan pagi ini. Kami kembalikan kepada Pak Yakub. Halo Pak Yakub. Ya, terima kasih Bu Teti, terima kasih Bu Diana. Dan saya sendiri juga sempat meneteskan air mata mendengar kesaksian yang disampaikan oleh Joy, sangat memberkati buat saya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari Natal ini kasih Bapa sudah mengalir dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau para pendengar radio yang tergerak hatinya ya untuk mau menjadi berkat ya buat Joy, silakan hubungi kami atau hubungi Ibu Teti dan Ibu Diana. Apapun yang Ibu Bapak kasih buat Diana, kami akan sampaikan buat beliau untuk menjadi berkat di hari Natal ini. Itu yang kami mau sampaikan. Baik, terima kasih sekali lagi buat pendengar radio. Jangan kemana-mana, kita terus setiap Senin ada di dalam acara orkestra yang sangat memberkati kita ya. Dan hari ini kita sudah diberkati dengan seorang gadis yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang yang boleh dikatakan boleh mengalahkan segala sesuatunya dari tantangan yang ada. Terima kasih sekali lagi semuanya. Dan saya menyelesaikan acara ini karena kita tahu kita punya kesibukan masing-masing.